Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Igo Prasetyo dan rekan saya Francisco Agus Deni Sianturi. Kami di sini ingin menjelaskan tentang cara mengolah data poligon tertutup sebagai perbaikan nilai UAS survei pemetaan. Semoga dengan kami menjelaskan melalui video ini, nilai survei pemetaan kami dapat terbantu. Baik, langsung saja kami mulai ke penjelasan. Yang pertama ada data poligon tertutup. Di data poligon tertutup ini terdapat STA, terus TGT yaitu target, dan HP ini adalah tinggi patok, BT benang tengah, BA benang atas, BB benang bawah, sudut horizontal dan sudut vertikal. Nah, di sudut horizontal ini yang bulat kecil yang di kolom pertama ini adalah derajat yang ada bulat kecil di atas, yang kedua ini ada menit, yang ada ini koma di atas, koma 1 di atas, yang ini ada detik yang ada koma 2 di atas. Nah, begitupun vertikal sama saja. Lalu ada sketsa. Lalu itu akan dijelaskan dengan rekan saya Francisco. Kepada Francisco dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sketsa. Untuk membuat sketsa, pertama kita tentukan dulu titik BM-nya. Kemudian kita mencari arah utara, kemudian memutarnya ke arah jarum jam untuk menentukan sudut azimut ke patok selanjutnya. Kemudian untuk mencari sudut dalam dari PO, kita menarik dari backside yaitu BM ke foreside yaitu P1. Untuk sudut dalam P1 yaitu backside-nya P0 dan foreside-nya BM. Untuk sudut dalam BM, backside-nya di P1 dan foreside-nya di P0. Langkah selanjutnya yaitu koreksi sudut horizontal. Nah, dalam mencari sudut koreksi horizontal itu kita menggunakan rumus derajat ditambah menit dibagi 60, lalu ditambah detik dibagi 3.600. Maka nyarinya BM, STA BM, target PO sama dengan 65 plus 9 dibagi 60 ditambah 14 dibagi 3.600. 14 dibagi 3.600. Maka hasilnya 65,154. Lalu yang kedua P0 ke target P1 sama dengan 75 plus 7 dibagi 60 plus 28 dibagi 3.600. Maka hasilnya 75,124. Lalu P1 ke target BM sama dengan 39 ditambah 43 dibagi 60 ditambah 30 dibagi 3.600, maka hasilnya 39,725. Karena kita menggunakan sudut dalam, maka syaratnya itu adalah N min 2 dikali 180. Maka jadinya 3 dikurang 2 dikali 180, maka hasilnya 180. Dan terus kita juga mencari koreksi yaitu sama dengan F beta sama dengan syarat min sigma horizontal desimal sama dengan 180 min
180,003 sama dengan min 0,003. Nah, lalu kita nyari sudut horizontal terkoreksi, yaitu BM target ke PO sama dengan 65,154 dikali min 0,003 per 3, maka hasilnya 65,153. Lalu P0 ke target P1 maka sama dengan 75,124 dikali min 0,003 per 3, maka hasilnya 75,123. Lalu P1 ke target BM 39,725 dikali min 0,003 per 3, maka hasilnya sama dengan 39,724. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan sudut azimut. Untuk mencari azimut dari BM ke target P0, kita dapat dari data yang ada sebelumnya, yaitu 155 ditambah dalam kurung 8/60 ditambah dalam kurung 6/3600 sama dengan 155,14. Untuk mencari azimut dari P0 ke target P1, rumusnya adalah azimut sebelumnya ditambah dengan horizontal terkoreksi, yaitu 155,14 ditambah 75,123 sama dengan 230,263. Jika azimut sebelumnya ditambah dengan horizontal terkoreksi lebih dari 180, maka sudut tersebut dikurangi 180. Maka 230 dikurang 260, 230,263 dikurang 180 sama dengan 50,263. Untuk azimut di P1 ke target BM sama dengan 50,263 ditambah 39,724 sama dengan 89,987. Jika sudut azimut sebelumnya ditambah dengan horizontal terkoreksi kurang dari 180, maka sudut tersebut ditambah 180. Maka 89,987 ditambah dengan 180 sama dengan 269,98. Oke, selanjutnya itu kita harus menghitung jarak datar. Nah, dalam jarak datar ini kita mencarinya dengan cara 100 dikali dalam kurung BA dikurang BB tutup kurung dikali buka kurung cos buka kurung 90 dikurang vertikal desimal tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi di sini BM ke P1 sama dengan 100 dikali 0,638 dikurang 0,262 dikali cos 90 min 88,7 pangkat 2, maka hasilnya 37,58. Lalu BM ke P0 maka 100 dikali 0,572 min 0,327 dikali cos 90 min 92,9 pangkat 2, maka hasilnya 24,44. Nah, lalu P0 ke BM 100 dikali 0,272 min 0,028 dikali cos 90 min 91,4 pangkat 2, maka hasilnya 24,38. P0 ke P1 sama dengan 100 dikali 0,674 min 0,326 dikali cos 90 min 87,8.
pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 34,75. P1 ke P0 sama dengan 100 dikali 1,574 dikurang 1,226 dikali cos 90 min 92,9 pangkat 2, maka hasilnya 34,71. P1 ke BM sama dengan 100 dikali 1458,1,082 dikali cos 90 min 92,2 pangkat 2, maka hasilnya 37,55. Nah, lalu kita mencari DH ratanya, yaitu BM P0 ke BM, yaitu 24,44 ditambah 24,38 per 2, maka hasilnya 24,41. Lalu P1 ke P0 sama dengan 34,75 ditambah 34,71 sama per 2, maka hasilnya 34,73. Lalu P1 BM ke P1 sama dengan 37,55 ditambah 37,58 sama per 2 sama dengan 37,56. Baik, yang selanjutnya adalah absis dan ordinat. Yang pertama kita akan mencari absis dari delta X. Rumus dari absis delta X adalah DH rata dikali dengan dalam kurung sin azimut. Untuk delta X STA BM di titik P0 sama dengan 24,41 dikali sin 155,135 sama dengan 10,26. Untuk absis delta X STA P0 di titik P1 sama dengan 34,73 dikali sin 50,26 sama dengan 26,7. Untuk absis delta X di STA P1 di titik BM sama dengan 37,56 dikali sin 269,98 sama dengan min 37,563. Sigma delta X sama dengan 10,26 ditambah 26,7 ditambah min 37,563 sama dengan min 0,59337. Untuk mencari absis dari delta Y sama dengan DH rata dikalikan dengan cos azimut. Absis delta Y di STA BM di titik P0 sama dengan 24,41 dikali cos 155,135 sama dengan min 22,148. Untuk absis delta Y STA P0 di titik P1 sama dengan 34,73 dikali cos 50,26 sama dengan 22,2. Untuk absis delta Y di STA P1 di titik BM sama dengan 0,37,563 dikali cos 269,98 sama dengan min 0,012. Sigma delta Y sama dengan 0,22,148 ditambah 22,2 ditambah min 0,12 sama dengan 0,044. Selanjutnya kita mencari koreksi absis dan ordinat. Untuk mencari absis dan koordinat delta X dan delta Y itu rumusnya untuk mencari absis
absis terkoreksi delta X dan delta Y. Untuk mencari absis terkoreksi delta X yaitu dengan cara delta X min buka kurung sigma delta X dikali DH rata dibagi sigma DH rata. Untuk mencari absis terkoreksi delta Y yaitu sebenarnya sama saja, yaitu delta Y dikurang buka kurung sigma delta Y dikali DH rata dibagi sigma DH rata. Jadi delta X BM ke target P0 sama dengan 10,26 min buka kurung min 0,593 dikali 34,73 per 96,704 tutup kurung sama dengan 10,41. Delta X P0 ke target P1 sama dengan 26,70 min buka kurung min 0,593 dikali 34,73 per 96,704 tutup kurung, maka hasilnya 26,92. Delta X P1 ke target BM sama dengan min 37,56 dikurang min 0,593 dikali 37,56 per 96,704, maka hasilnya min 37,33. Lalu delta Y BM ke P0 sama dengan min 22,148 dikurang 0,044 dikali 24,41 per 96,704, maka hasilnya min 22,159. Delta Y P0 ke P1 sama dengan 22,20 min 0,044 dikali 34,73 per 96,704 sama dengan 22,19. Lalu delta Y P1 ke BM sama dengan min 0,12 min 0,044 dikali 37,56 per 96,704, maka hasilnya 0,0289. Yang terakhir adalah perhitungan koordinat. Yang pertama kita hitung dari kita cari koordinat dari X. Untuk koordinat dari STA BM di titik P1 kita ketahui dari data yang ada sebelumnya, yaitu 200. Untuk rumus dari mencari koordinat adalah koordinat sebelumnya ditambah dengan delta X terkoreksi. Untuk koordinat X di STA P0 di titik BM sama dengan 200 ditambah 10,41 sama dengan 210,41. Untuk koordinat X STA P1 di titik P0 sama dengan 210,41 ditambah 26,92 sama dengan 237,33. Kemudian kita lakukan cek dengan menjumlahkan koordinat X terakhir dengan delta X terakhir, yaitu 237,33 ditambah min 37,33. Kemudian untuk koordinat Y. Untuk koordinat Y sama dengan koordinat sebelumnya ditambah dengan delta Y terkoreksi,
Untuk delta Y, STA BM di titik P1 kita ketahui dari data sebelumnya, yaitu 250. Untuk koordinat Y, STA P0 di titik BM sama dengan 250 ditambah min 22,159 sama dengan 227,84. Untuk koordinat Y, STA P1 di titik P0 sama dengan 227,84 ditambah 22,188 sama dengan 250,03. Kemudian kita lakukan cek dengan menjumlahkan koordinat Y terakhir ditambah dengan delta Y terkoreksi yang terakhir, yaitu 250,03 ditambah dengan min 0,029 sama dengan 250,00. Oke, baiklah. Itu tadi adalah penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Mohon maaf atas segalanya. Semoga penjelasan dari kami tadi bisa membantu nilai survei pemetaan kami. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.